gali tanah untuk membuat terowongan menuju makam Nabi Muhammad SAW. Namun dengan izin Allah, keajaiban pun kembali terjadi. Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat kota Madinah, yaitu dengan kata-kata, "Nabi kalian akan digali kuburnya." Masyarakat pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Mereka kemudian dihukum dan dibunuh. Yang ketiga, rencana pencurian jasad Nabi oleh penguasa di Eropa. Ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul min Tarikhi Al-Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1164 Masehi ataupun bertepatan 557 Hijriah. Saat itu, kondisi umat Islam dalam keadaan melemah karena masa perang salib, sehingga para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Pada musim haji, para penguasa negeri-negeri di Eropa mengirimkan 2 orang utusan untuk mencuri jenazah Rasulullah. Kedua orang itu menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia yang memakai pakaian khas Maghribi. Keduanya pun ditugaskan untuk melakukan pengintaian untuk mencari kesempatan mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan analisa lapangan, keduanya memberanikan diri untuk menyewa sebuah rumah yang lokasinya dekat dengan makam Rasulullah SAW di sekitar Masjid Nabawi. Mereka lalu membuat lubang dari dalam kamar penginapan menuju ke makam Rasulullah SAW. Namun rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki. Sang Sultan penguasa Mesir dan Syrian itu suatu malam bermimpi bertemu Rasulullah. Sang Nabi pun menunjukkan 2 orang berwajah Eropa, seraya berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Sang Sultan pun terbangun dan terkejut. Ia lalu berwudu dan melanjutkan tidur. Namun ia kembali bermimpi yang sama hingga 3 kali berturut-turut. Pagi harinya, Sultan Mahmud menceritakan mimpinya kepada para menteri dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu di Madinah. Akhirnya Sultan bersama 1000 pengawal dan harta yang banyak berangkatlah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia segera salat di Raudhah, lalu menziarahi pusara Rasulullah SAW. Sultan duduk termenung di depan pusara Rasul. Segera setelah itu, Sultan memerintahkan